warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, luar biasa. Semangat ya pagi ini kita mengikuti pembelajarannya. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita belajar, nah anak-anak silakan periksa dulu kerapian ruangan kelas dan juga kerapian bajunya. Kira-kira bajunya sudah dimasukkan atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Yuk, yang datang pertama hari ini siapa? Aku, Oke, Bu. kamu silakan pimpin doanya ya. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik. Anak-anak, kira-kira kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya semangat. Iya, supaya semangat. Terus supaya ilmu yang kita peroleh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini anak-anak masuk semua atau ada temannya yang nggak masuk? Masuk semua. Ada semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita langsung ke pembelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, salam PPK sama tepuk PPK dulu ya. Ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, sekarang kita salam PPK ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, luar. Nah, baik, sekarang Ibu akan membacakan cerita berjudul Asal-usul kelapa. Diperhatikan ya anak-anak. Tanaman kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Tanaman kelapa telah dibudidayakan di sekitar lembah Andes di Columbia, Amerika Selatan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Catatan lain menyatakan bahwa tanaman kelapa berasal dari kawasan Asia Selatan atau Malaysia atau mungkin Pasifik Barat. Selanjutnya, tanaman kelapa menyebar dari pantai yang satu ke pantai yang lain. Cara penyebaran buah kelapa bisa melalui aliran sungai atau lautan atau dibawa oleh para awak kapal yang sedang berlabuh dari pantai yang satu ke pantai yang lain. Cara membudidayakan kelapa yang tertua banyak ditemukan di daerah Filipina dan Sri Lanka. Di Filipina, tanaman kelapa dikenal sejak 3000 tahun yang lalu. Ada sementara ahli berpendapat bahwa tanaman kelapa berasal dari Filipina. Filipina juga merupakan salah satu perintis dalam teknologi pengolahan berbagai macam produk kelapa. Nah, jadi anak-anak, itu tadi adalah teks mengenai asal-usul buah kelapa. Nah, sejak kapan kelapa masuk ke Filipina? Sejak 3000 tahun yang lalu. Wow, oke, luar biasa. Anak-anak tahu nggak pohon kelapa? Tahu. Tahu ya. Nah, kira-kira ada apa aja sih bagian dari kelapa? Itu batang, Iya, ada lidi, batang, ada lidi, daun, ada daun, akar, ada akar. Terus kalau di buah. buah, iya ada buah. Di buah itu kira-kira kalau di dalamnya, dalam buah kelapa itu ada apa tuh? tempurung. Iya, ada tempurungnya. Ada lidi juga nggak di kelapa? Ada. Ada ya, kayak sapu lidi yang biasa kita gunakan untuk nyapu halaman, itu berasalnya dari pohon kelapa juga. Nah, jadi Sabut anak-anak, pagi, Bu. iya, sabut juga ada. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai karya kerajinan 3 dimensi dari bahan alam. Salah satunya itu dari pohon kelapa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu ada video nih. Anak-anak silakan perhatikan videonya baik-baik ya. Bersawah di rawan mutu, ngangkut padi
potensi alam dari daerah Seluma? Sudah. Ya, baik. Nah, apa saja sih potensi alam yang terdapat di Kabupaten Seluma, anak-anak? Kelapa sawit, Iya, ada kelapa sawit, terus karet, terus apa lagi? kelapa, Ada kelapa, terus padi. ada padi. Wah, banyak sekali ya. Ada potensi alam dari daerah Seluma. Itu tadi adalah potensi alam dari pengolahannya atau yang diolahnya. Ada juga. Nah, tadi itu dari pariwisatanya. Nah, kira-kira potensi alam dari Seluma itu sudah diolah sama masyarakatnya atau belum, anak-anak? Sudah. Iya, sudah ya. Apa sih potensi alam yang sudah diolah oleh masyarakat? Kelapa dijadikan gula merah. Iya, benar banget. Kelapa yang dijadikan gula merah. Nah, selain dari kelapa, gula merah itu juga biasanya dari pohon enau atau kita biasa bilang itu gula aren. Nah, tapi oleh masyarakat Seluma ini gula arennya atau gula merahnya dibuat dari bahan kelapa. Luar biasa sekali ya, anak-anak ya. Oke, sekarang Ibu punya 2 buah gambar nih tentang kelapa tadi. Nih, gambar yang pertama, gambar apa ini, ayo? Celengan. Iya, celengan, karena ada tempat untuk masukkan koin atau uangnya. Kira-kira celengan berbentuk burung ini itu terbuat dari apa ya? Batok kelapa. Iya, dari batok kelapa. Masa batang kelapa bisa buat kayak gini? Batok kelapa bukan? Batok kelapa. Iya, batok kelapa. Terus kalau gambar yang kedua, sebentar ya, kita perbesar. Nah, itu gambar apa tuh? Gambar kayak gelas ya? Ya, Nah, kayak gelas dari apa tuh? dari kelapa. Dari kelapa, dari bagian apanya? Kulit. Iya, kulit atau kita sebut dengan batok kelapa. Jadi ini namanya batok kelapa ya, anak-anak ya. Ya, Batok kelapa atau tempurung kelapa. Tahu tempurung kelapa? tahu. Iya, tahu ya. Nah, anak-anak ini tadi kan gambar wadah atau gelasnya ini dari batok atau tempurung kelapa. Kira-kira celengan sama wadah gelas dari batok kelapa ini termasuk karya 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Iya, 3 dimensi. Kira-kira apa sih karya 3 dimensi itu? Karya 3 dimensi memiliki volume. Iya, bedanya dengan 2 dimensi, dia punya volume. Seperti ini, itu sudah bawa batok kelapa. Dia punya volume atau mempunyai isi. Sedangkan yang 2 dimensi seperti ini tidak punya volume atau tidak memiliki isi. Nah, jadi anak-anak, karya 3 dimensi itu adalah sebuah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Karya 3 dimensi juga memiliki isi atau volume. Nah, pembuatan karya seni rupa 3 dimensi ini, anak-anak, bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama seni rupa murni, satu lagi seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni itu contohnya patung. Anak-anak pernah lihat patung? Pernah. Nah, itu kan patungnya dibuat hanya untuk menikmati keindahannya saja. Sedangkan wadah atau gelas dari tempurung ini itu selain indah atau memiliki keindahan, dia juga digunakan. Makanya disebut dengan seni rupa 3 dimensi terapan. Jadi dia itu kalau terapan berarti digunakan atau mempunyai nilai fungsinya. Nah, contoh karya seni rupa 3 dimensi itu ada dari ukiran kayu, ada dari gerabah, atau dari bahan alam seperti yang akan kita buat saat ini. Nah, jadi anak-anak, contohnya tadi kan bahan alam. Nah, di Seluma tadi kita membahas tentang potensi alam dari kelapa. Ternyata selain dari air kelapa yang dibuat menjadi gula merah itu tadi, nah, kelapa itu juga bisa dimanfaatkan. Apanya coba? Di sini ada yang suka makan air kelapa, ada yang suka minum es dogan nggak? Ada. Iya, es dogan itu kira-kira airnya dari apa? Air kelapa. Iya, dari air kelapa. Berarti bisa dimanfaatkan air kelapanya. Terus kalau nyapu tuh, nyapu halaman itu pakai lidinya dari mana? Dari daun kelapa. Iya, dari daun kelapa. Terus buat ketupat itu dibuat dari Daun kelapa kelapa. juga. Jadi banyak sekali ya anak-anak manfaat kelapa. Nah, di sekarang hari ini kita akan membahas karya kerajinan 3 dimensi
berbahan dasar bahan alam, yaitu dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Nah, sebelum itu di sini anak-anak kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok anggotanya 4 orang. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah dibentuk belum kelompoknya? Sudah. Iya, baik. Kalau sudah dibentuk, ini ada lembar kerja. Silakan anak-anak kerjakan ya. Nah, sebelum mengerjakan LKDP-nya, di sini anak-anak sudah bawa yang Ibu suruh kemarin belum? Sudah bawa batok kelapanya, sudah dibawa 2 buah? Sudah. Sudah ya, sudah dibelah kan? Sudah diamplas belum? Kalau belum diamplas, yang bawa amplas coba diangkat amplasnya. Silakan diamplas dulu ya, atau dihaluskan lagi supaya dia bagus atau permukaannya menjadi licin, tidak kasar. Untuk aksesorisnya sudah dibawa juga atau belum? Sudah. Sudah ya, ada mutiara, terus ada pita. Nah, jangan lupa anak-anak, satu kelompok ada yang punya lem kan? Ada. Ya, baik. Nah, silahkan dikerjakan LKDP-nya. Di situ LKDP-nya meminta anak-anak untuk membuat kerajinan 3 dimensi dari batok kelapa, yaitu membuat wadah ataupun tempat serbaguna. Silahkan dikerjakan ya, waktunya 30 menit. Nah, baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Iya, oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, anak-anak silakan lihat ibu guru dulu ya, bagaimana kita akan membuatnya. Nah, pertama-tama batok kelapa yang sudah diamplas itu silakan kita kasih lem terlebih dahulu. Nah, pertama-tama anak-anak harus hati-hati ya menggunakan lemnya. Nah, kita tempelkan seperti ini. Nah, itu lemnya sudah langsung mengeras. Setelah ditempelkan, anak-anak bebas memilih bahan-bahan untuk dijadikan aksesorisnya. Seperti di sini, ibu akan pakai pita ini untuk aksesorisnya. Ya, kita tempel ya. Nah, baik anak-anak, sudah belum karya 3 dimensinya? Sudah. Nah, coba ibu lihat. Wah, bagus sekali ya. Nah, ini contoh karya 3 dimensi, tapi ini kayaknya lemnya kurang kuat. Nah, ini tadi setelah ditambah lemnya jadi lebih kuat. Nah, ini tadi contoh karya 3 dimensi atau 2 dimensi? 3 dimensi. Iya, jadi nanti ini bisa digunakan untuk tempat meletakkan bros misalnya, atau misalnya meletakkan kunci motor atau kunci lemari juga bisa diletakkan di sini. Nah, kelompok lain bagaimana? Sama seperti ini, sudah jadi atau belum? Sudah. Iya, kalau sudah nanti kita letakkan di sudut kelas ya, supaya bisa dipajang. Nah, jadi anak-anak, karya seni rupa 3 dimensi ini memiliki unsur-unsur loh. Yang pertama, unsur-unsurnya adalah garis, yang kedua titik, yang ketiga bidang, dan yang keempat ada bentuk. Nah, kalau anak-anak ingin menggambar ini di buku gambarnya, nah itu pasti anak-anak memerlukan titik, garis, terus nanti akan terbentuklah sebuah bidang, sehingga nanti akan membentuk karya kerajinan 3 dimensi ini. Nah, dari materi tadi ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Oke, sudah dipahami semua ya materi pembelajarannya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita tarik kesimpulan ya. Jadi, apa itu karya 3 dimensi? Karya yang memiliki volume. Iya, karya yang memiliki volume atau punya panjang, lebar, dan juga tinggi atau isi atau volume. Nah, tadi unsur-unsur karya 3 dimensi ada apa aja? Yang pertama ada titik, yang kedua garis, yang ketiga ada bidang, terus yang keempat bentuk. Iya. Wah, sudah paham semua ya nampaknya ya materi pada hari ini. Baik, kalau sudah paham semua, Ibu ada soal tes supaya anak-anak bisa lebih paham. Ini silakan dibagikan sama teman-temannya ya.
Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit karena soalnya cuma sedikit. Baik, sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Terima kasih. Ibu periksa dulu ya. Wah, sudah banyak yang benar sih anak-anak. Sudah paham semua ya berarti materinya. Sudah. Nah, baik. Kalau sudah paham semua, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Seru. Anak-anak hari ini jadinya bisa membuat karya kerajinan 3 dimensi. Nanti silahkan dibuat di rumah bersama orang tua juga ya. Nanti kan bisa digunakan untuk tempat meletakkan menghapus atau meletakkan mainan-mainannya atau meletakkan gelang bagian perempuan jepit kayak gitu. Oke, baik anak-anak, sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai karya kerajinan 3 dimensi tapi dari bahannya bahan tanah liat atau gerabah. Jadi minggu depan anak-anak silakan bawa tanah liat kalau misalnya ada, kalau nggak ada silakan bawa plastisin juga nggak apa-apa ya. Masing-masing orang silakan bawa plastisinnya itu satu pak gitu ya, itu bisa dibeli, nanti dibawa jangan sampai lupa. Baik, silahkan disiapkan untuk pulang, silahkan dirapikan bajunya, silahkan dilihat kebersihan kelasnya, kalau ada sampah silahkan dipungut terus dibuang ke tempat sampah ya. Sudah rapi? Sudah bersih semua? Sudah. Bukunya sudah dimasukkan? Sudah. Oke, kalau begitu sebelum pulang kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Oke, sekarang sebelum pulang kita berdoa. Ayo coba pimpin doanya ketua kelas. Berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafil khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Baik, silakan pulang anak-anak. Jangan lupa langsung pulang ke rumah terus salam sama orang tuanya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.